Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum sama-sama kita mulai kajian rutin kita di Jumat malam Sabtu ini, mari sama-sama kita bacakan sholawat dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita baca dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan keberkahan untuk kita, menjadikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit kita, menjadikan keselamatan bagi dunia dan akhirat kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ja'at lidawatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala sakin bila qadami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sama-sama kami muliakan, sama-sama kita cintai segenap DKM Musalla Al-Azhar, wabil khusus guru dan sekaligus orang tua kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muhdi, yang kemarin saya dengar beliau melaksanakan operasi mata ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dipanjangkan umurnya, berkah dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Serta para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap para RT yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, yang sebenarnya duduk di tengah-tengah kita ini adalah guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC. Karena ada satu dua hal sehingga beliau sekarang ini sedang perjalanan di Bekasi, yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC Allah panjangin umur, sehat afiat, berkah hidupnya ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini mohon maaf, mungkin kalau biasanya ba'dal isya langsung kajian, karena tadi juga saya baru ditelepon jam 7:30
Karena memang tugas ini dari al-walid, dari orang tua kami, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena ya Pak, pengantin baru di luar hujan, ngapain enaknya? Ayo ketawa kencang. Nih Hawa nih lagi gerimis-gerimis, ayem-ayem, dibilang hujan kagak, dibilang kagak ada airnya. Becek-becek. Pengantin baru emang enaknya ngapain? Allahumma salli ala Muhammad. Ya pada paham semua dah bapak-bapak dah. Lagi Pak RT nih suhu guru urusan begitu-begitu itu. Tapi apa boleh buat? Karena memang di majelis ilmu yang seperti ini adalah pandangan Allah, pandangan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan berkat kumpulan kajian kita di Jumat malam Sabtu ini, yang sakit mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Rezeki kita mudah-mudahan Allah lancarkan. Penyakit-penyakit kita mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sekarang di bulan apa? Safar. Tanggal berapa? Ayat tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Sekarang ini kita masih ada di tanggal 12 Safar. Pak, ini bulan Safar, berarti 1 bulan lagi itu kita 12 Rabiul Awal. Bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, kalau tidak ada bulan ini maka tidak muncul bulan Ramadan. Kalau tidak ada bulan ini maka tidak akan muncul nuzulul Quran. Kalau tidak ada bulan ini maka tidak ada Fathu Makkah. Kalau tidak ada bulan ini maka tidak ada Haji dan Arafah. Kalau tidak ada bulan ini maka tidak ada nuzulul Quran. Kenapa? Karena bulan inilah merupakan sumber segala macam kebaikan. Makanya ulama-ulama Yaman kita itu menamakannya bukan Rabiul Awal, tapi Rabiul Anwar, bulan terkumpulnya segala macam kebaikan cahaya. Cahaya siapa yang ada? Cahaya siapa yang datang? Cahaya siapa yang muncul? Tidak lain, tidak bukan, adalah cahaya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sebentar lagi nih kita mau bermaulid. Makanya ulama-ulama kita, wabil khusus yang ada di Kota Tarim, salah satunya Ainut Tarim Al-Habib Abdullah bin Syihab, itu beliau Pak, kalau udah mau masuk bulan maulid itu gembira bukan main, riang bukan main. Gembiranya kayak Pak RT dapat BLT, apa namanya, kenaikan BBM, dapat berapa ribu itu? 600, kemudian potongnya ya kan? Seneng ulama kita, seneng ulama kita Pak, kalau udah mau masuk yang namanya bulan maulid seneng bergembira. Makanya ulama kita mengutip kesenangan kami dengan datangnya, dengan lahirnya bulan maulid, itu lebih kami cintai, kami senangi dibandingkan jika kami bertemu Syawal. Tuh lebaran kan seneng Pak. Lebaran seneng tuh salah satunya kenapa Pak RT? Kenapa kita lebaran seneng? Pak RT mah jujur, THR Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Datang yang namanya lebaran, dosa kita diampunin, rahmat ada, maghfirah ada, itqun minan nar ada, Syawal kita sholat Idul Fitri meskipun tidur-tidur tuh
Nah, kita diampunin seluruh dosa-dosa kita. Itu kalau dikatakan Syawal. Tapi kenapa kok gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Mengapa gembira dengan adanya Nabi Muhammad? Mengapa bergembira dengan wujudnya Nabi Muhammad lebih hebat daripada bergembira dengan adanya bulan Syawal? Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena tanpa adanya Nabi Muhammad, tanpa lahirnya Nabi Muhammad, apakah mungkin adanya bulan suci Ramadan? Tanpa lahirnya Nabi Muhammad, apakah mungkin itu ada yang namanya lebaran Idul Fitri, Idul Adha? Tanpa adanya lahirnya Nabi Muhammad, apakah mungkin itu nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, Haji Arafah? Apakah mungkin itu semua ada? Itu kesemuanya ada berkat ada wujudnya Nabi Muhammad. Betul. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, itu ulama-ulama takrim kita nyaman. Itu ulama takrim lah. Kalau kita jamaah Al-Azhar gimana? Ulama takrim tuh Pak, kalau udah masuk bulan model gini, bulan Safar, itu rumahnya pada dicat, dibersihin, yang kurang pantas dipantesin, lampu yang agak redup dipasang yang terang. Semuanya tanaman-tanaman dirapihin. Kenapa kok begitu rapi? Ya, kita ini semuanya menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadikan mereka itu bersemangat dalam menyambut kelahiran manusia suci, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang Maha Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di majlis yang mulia ini mari, di Musalla Al-Azhar ini mari, Pak. Apa sih kemuliaan malam dilahirkannya Nabi? Nah, ini dia nih. Apa sih kemuliaan apa di malam dilahirkannya Nabi? Malam-malam mulia kan banyak ya, Pak. Salah satu malam yang mulia itu malam apa, Pak? Malam yang paling mulia salah satunya malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, disebut di Al-Qur'an. Kemudian malam apa, Pak? Malam yang paling mulia malam Isra wal Mi'raj. Kemudian malam apa, Pak? Malam yang mulia malam 10 Muharram. Kemudian malam apa? Malam yang mulia malam tahun baru Islam. Banyak malam-malam yang mulia, tapi mari kita simak di kajian kita yang ini. Disebutkan di dalam kitab Hawashi Syarwani. Dalam kitab Hawashi Syarwani lil Imam Syarwani ala Tuhfal Muhtaj, itu beliau menyatakan inna afdhalal layali. Ini di dalam kitabnya, Pak. Inna afdhalal layali, sesungguhnya malam-malam yang paling mulia itu, yang pertama adalah malam yang dimana di situ dilahirkan Nabi Muhammad. Malam yang paling mulia, malam yang paling afdal, malam yang termulia di antara malam-malam yang lain. Yang pertama peringkat 1 adalah malam dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah malam Isra Mi'raj. Yang kelima malam pengantin enggak, itu bohong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rentetan malam-malam paling mulia. Maka ayo sama-sama kita lihat ini malam yang paling mulia. Kenapa sih? Kok yang pertama itu malam dilahirkannya Nabi, bukan malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar itu dalam riwayat enggak ada sejengkal bumi kecuali malaikat penuh. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, turun berduyun-duyun malaikat kagak berhenti ke dunia.
untuk melihat hamba-hamba yang senantiasa menjemput malam Lailatul Qadar, itu kalah Pak dengan malam ketika itu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah tunjukkan kepada kita semuanya bahwa di malam dilahirkannya Nabi fihi ajaib, ada keajaiban-keajaiban. Di malam dilahirkannya Nabi tampak keajaiban-keajaiban sebelum malam dilahirkannya Nabi ketika itu inda waktu subuh. Dalam riwayat ketika waktu subuh, sebelum subuh Nabi dilahirkan, maka sebelum dilahirkannya Nabi, pepohonan-pepohonan yang tidak mengeluarkan daun mengeluarkan daun, pepohonan yang tidak mengeluarkan buah mengeluarkan buah, air yang sudah lama kering di Makkah semuanya, sungai-sungai yang ada, mata air yang ada mengeluarkan airnya, kemudian buah-buah yang belum pernah keluar ketika itu keluar semuanya, hewan-hewan yang ada semuanya mengandung, kemudian perempuan-perempuan yang ada di kota Makkah ketika itu mengandung anak laki semuanya Pak. Karena dulu di zaman jahiliyah kalau sampai keluar anak perempuan langsung diambil lehernya, dipatahkan ketika itu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ketika ditunjukkan keajaiban-keajaiban di malam dilahirkannya Nabi, di situ bergembira semuanya Pak. Di situ subhanallah alam bergembira, semuanya bergembira. Maka api milik Romawi yang ribuan tahun tidak pernah padam, ketika itu saat itu juga seketika padam saudara. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah runtuh ketika itu Pak. Fihi ajaib, nampak keajaiban-keajaiban. Maka ketika Nabi SAW dilahirkan, jangankan manusia, seluruh ahli sama, seluruh bidadari-bidadari, pintu surga dibukakan oleh Allah. Sampai diriwayatkan dalam satu qasidah, satu syair sholawat yang terkenal, bahkan burung-burung saja berkicauan. Maka kata Habib Syekh itu, rahatil atyaru tashdu fi layali maulidin. Itu Pak. Rahatil atyaru tashdu. Rahat itu artinya maka berkicaulah burung-burung ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ketika lahir Nabi Muhammad, Masya Allah, semuanya bergembira, semuanya senang, semuanya bersuka cita. Ada nggak yang benci? Ada nggak yang nggak senang? Ada nggak yang nggak suka dengan lahirnya Nabi? Ini kita nanya nih, kan nanti bapak-bapak nanya, saya mau nanya, saya ngawalin nanya dulu. Dengan lahirnya Nabi, dengan wujudnya Nabi, dengan nampaknya Nabi ke alam dunia, ada nggak yang benci? Ada nggak yang nggak senang? Ada nggak yang nggak suka dengan lahirnya Nabi ini? Siapa? Hah? Ini yang paling benar Pak, iblis. Yang nggak senang, yang nggak suka ketika itu iblis. Maka ketika Nabi dilahirkan tuh Pak, ya Allah ya Rabb, Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, siapa nama umiknya? Siapa nama umiknya? Siti Aminah itu mengeluarkan cahaya. Ketika keluar itu cahaya, terkaget-kaget orang Quraisy. Orang Quraisy terkaget-kaget ketika itu dilihat, ada apa ini Makkah sungguh sangat bercahaya. Kenapa ini Makkah sungguh sangat bergemuruh dengan keindahan-keindahan yang ada. Ternyata ketika semuanya itu senang, ada satu makhluk Pak. Satu makhluk ini ternyata dia benci. Satu makhluk ini ternyata dia nggak senang. Satu makhluk ini ternyata hatinya sakit. Maka ketika itulah iblis laknatullah teriak sekencang-kencangnya. Tidak pernah tuh iblis teriak sekencang-kencangnya kecuali pas dilahirkan Nabi Muhammad. Maka tuh iblis teriak. Ketika iblis itu teriak sekencang-kencangnya, disitulah musuh terbesar, musuh terhebat, musuh teragung milik iblis lahir ke dunia, yaitu Nabi Muhammad. Makanya Pak kagak kaget. Yang gak senang maulid dari dulu udah ada. Yang benci maulid dari dulu udah. Yang bilang maulid sesat dari dulu udah ada.
Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang benci? Yang benci siapa? Yang benci siapa? Iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, di 2022 ini, kalau kita ngadain maulid, kalau kita baca maulid, kalau kita kumpul ngadain maulid, ada yang benci, ada yang nggak seneng, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang sesat. Berarti siapa itu orang? Siapa itu orang? Yang bilang bapak-bapak, saya nggak ngajarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh dulu udah ada, Pak. Dulu sudah ada. Jadi yang benci pertama kali sama maulid namanya iblis, laknatullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kajian kita ini, mari sama-sama kita simak bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu tampak segala macam keajaiban. Maka dari itu Imam Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau mengutip suatu syair yang dibawakan oleh Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Apa kata beliau? Kata beliau, ya Lailatul Itsnain, ya Lailatul Itsnain, madza safahat? Ya Lailatul Itsnain, madza safahat? Duhai malam Senin, duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga engkau begitu mulia, sehingga engkau begitu indah, sehingga engkau begitu harum? Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga lahir daripada malam Senin malam-malam mulia, lahir daripada malammu malam nuzulul Quran, lahir dari malammu malam Lailatul Qadar, lahir dari malammu malam Isra wal Mi'raj. Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Mengapa engkau begitu indah, begitu mempesona, begitu harum? Ada kejadian apa di malam Senin? Ada kejadian apa di malam Senin? Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mulia. Maka dari itu mungkin menjadi catatan penting di kajian kita malam hari ini, bahwa yang berkaitan apapun dengan Nabi itu akan menjadi mulia. Sekarang tempat yang paling mulia di muka bumi ini namanya kota apa yang paling mulia? Kota Mekah, kota Madinah. Kenapa Mekah Madinah menjadi kota yang mulia? Karena di kota Mekah adalah tempat dilahirkan Nabi, Madinah tempat dimakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda, Pak. Kita sholat di Mekah sama sholat di Al-Azhar beda enggak? Beda. Mudah-mudahan kita semua bisa umrah bareng. Ya Rabbal Alamin. Biar dibikin programnya sama Pak RT. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Mekah Madinah mulia? Karena ada kaitannya dengan Nabi. Waktu yang paling mulia, waktu yang paling istimewa kapan? Sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam? Kenapa kok sepertiga malam ini jadi mulia? Karena sepertiga malam itu, Pak, adalah waktu Nabi dilahirkan. Andaikan, ini kata ulama kita, kata Al-Imam Syarwani, andaikan Nabi itu lahir jam 9 pagi, maka 9 pagi waktu paling mulia. Andaikan Nabi lahir waktu duhur, maka duhur waktu paling mulia. Andaikan Nabi lahir ba'dal isya, maka ba'dal isya paling mulia. Tapi Nabi lahir kapan? Sepertiga maka sepertiga malam menjadi malam paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Hajar Aswad itu, Pak. Kenapa tuh Hajar Aswad jadi mulia? Kenapa tuh orang rebutan nyium Hajar Aswad? Orang-orang yang umrah, yang haji, kalau udah ngeliat Hajar Aswad pengen nyium. Kenapa? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Duhai Hajar Aswad, ini kata Sayyidina Umar ibn Khattab,
duhai Hajar Aswad, innaka hajarun, engkau adalah sebuah batu yang tidak ada apa-apanya. Kau hanyalah batu. Laulama qabbalan nabi, kalau seandainya nabi tidak menciummu, ma qabbaltuk, aku tidak akan menciummu. Hajar Aswad mulia karena pernah dicium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua yang berkaitan tentang Nabi akan menjadi mulia. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari di kesempatan kali ini, ayo, bentar lagi bulan Maulid. 1 bulan lagi Pak RT, bulan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ini ngadain apa Pak? Kita ini bikin acara apa? Kita ini muliakan Nabi bagaimana? Pak Ustadz, hukumnya maulidan apa? Emang hukumnya ngerayain maulid itu apa sih Pak Ustadz? Kok orang tuh banyak tuh, masjid sana ngadain maulid, majelis ini ngadain maulid ya. Majelis Rasulullah ngadain maulid. Oh, di Nurul Mustafa ngadain maulid. Di Istiqlal besok tanggal 11 ngadain maulid. Ada apa sih Pak Ustaz? Maulid ini hukumnya apa? Maka kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau menjawab dalam syairnya, dalam maulidnya apa? Lau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan, lau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan, seandainya kami laksanakan yang namanya maulid ini setiap saat, setiap waktu, setiap detik, lakana wajib, maka hukumnya itu adalah wajib. Lau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan lakana wajib. Seandainya kita yang namanya ngerayain maulid itu Pak, bukan setahun sekali. Andai kan kita nih, kadang-kadang yang kita kenal ngerayain maulid cuman bulan maulid doang, setahun sekali. Kita ngerayain maulid kadang-kadang sebulan sekali. Kita kadang-kadang ngerayain maulid seminggu sekali. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai bahwa kita merayakan maulid ini setiap detik, setiap saat, setiap waktu, hukumnya wajib bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maulid itu adalah gambaran kesenangan. Maulid itu adalah gambaran kegembiraan. Maulid itu adalah gambaran rasa syukur. Kenapa engkau bermaulid? Itu seakan-akan kata guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau ada orang nih Pak nanya kepada bapak-bapak, Pak, kenapa engkau bermaulid? Seakan-akan orang tuh nanya, Pak RT, kenapa kamu senang sama lahirnya Nabi Muhammad? Kalau ada orang nanya, Ustadz, kenapa kok Ustadz bermaulid? Seakan-akan tuh orang nanya, Ustadz, kenapa bahagia, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama kita ngejawab, Pak. Ulama kita menjawab. Kita, Pak, ini orang biasa kayak kita semuanya ini, Pak. Biasa pagi jalan ke kantor, jalan ke jalanan, ngegojek, hidupin motor. Pagi nyari nafkah, malam nyari berkah. Ya kayak kita inilah Pak. Kita nih yang orang biasa-biasa aja. Ketika Allah berikan karunia kita punya anak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Punya anak. PRT anak berapa? Anak 2. Yang punya anak 5 ada? Belum ada, habis pengajian bikin rame-rame. Allahumma salli ala Muhammad. Pak nih ya, kita kalau punya anak nih, orang kayak kita Pak, ya Allah, orang kayak kita punya anak. Ketika punya anak perempuan, berapa kambing kita potong? 1. Lahir laki 2. Anak kita nih Pak, ketika lahir orang tuanya seneng, bergembira, akhirnya usaha tadi malam berhasil. Ternyata bisa membuahkan seorang putri yang mudah-mudahan didoakan jadi soleha. Dipotong 1 kambing, lahir laki dipotong 2 kambing. Coba Pak, anak kita nih, anak kita
yang kagak tahu nasibnya. Anak kita yang kagak tahu nasibnya, dia bener apa kagak, dia soleh apa kebelangsak, dia bakti apa kagak, itu kita potongin kambing bentuk syukur kepada Allah. Kalau perempuan satu, kalau lelaki dua, itu kita senang bergembira syukur, namanya akikah. Maka dari itu, kalau seandainya anak kita aja yang belum tahu nasibnya, anak kita aja yang belum tahu bagaimana nanti ke depannya itu kita bersyukur memotongin kambing, bagaimana dengan kelahiran makhluk yang udah pasti menjadi penyelamat? Anak kita kan belum tahu masa depannya gimana nih, Mbak. Kita potongin kambing 1, 2 kalau lelaki, belum tahu nasibnya dia bagaimana, kecil atau dia rajin ke musola apa rajin upload TikTok, dia rajin nongkrong di majelis apa rajin di SCBD. Iya kan, belum tahu kita nasibnya. Disuruh sama bapaknya ngaji di pesantren, taunya PS6 PS7 keluar nongkrongnya di PS. Lihat, anak-anak kita kan belum tahu nasibnya kita bagaimana. Sedangkan Nabi Pak, Nabi yang udah benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini diutus rahmat untuk alam semesta. Adanya Nabi ini rahmat untuk alam semesta. Maka lahirnya Nabi, wujudnya Nabi itu pasti membawa kebahagiaan bagi kita dunia dan akhir. Kalau anak kita potongin kambing 1, kalau lelaki 2, kita lahirnya Nabi motong kambing berapa? Enggak motong sama sekali. Enggak motong sama sekali, betul? Betul enggak? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Lahirnya Nabi motong enggak motong sama sekali. Nunggu berkat, orang ngasih berkat, orang ngasih kebuli. Itu kita tunggu tuh, Pak. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat, anak kita aja kagak tahu nasibnya, kita potongin kambing 1, lelaki 2. Bagaimana kita punya Nabi lahir, anak kita ngeblangsak, Nabi nggak mungkin ngeblangsak. Anak kita belum tahu masa depannya, Nabi pasti manusia pertama yang ngetuk pintu surga. Masa kita nggak ngerayain apa-apa? Masa kita nggak bersyukur apa-apa? Masa kita tidak bersyukur dengan wujud adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jam berapa nih, Pak? Udah kelar ya, Pak ya? Sekarang udah beda, Pak, ada jam malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah Pak suatu ketika orang Yahudi Madinah ini nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Madinah ini nanya, ketika nanya bagaimana? Kata Yahudi Madinah. Nabi nanya ke mereka, "Duhai Yahudi Madinah, kenapa kalian ini berpuasa di 10 Muharram?" Duhai Yahudi Madinah, kenapa kalian ini kok berpuasa di Asyura, di 10 Muharram? Kenapa? Dijawab oleh orang Yahudi Madinah. Apa jawaban mereka? Kami ini berpuasa Asyura, kami ini berpuasa 10 Muharram karena Allah selamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dijadikan ibadah yang sekarang ini kita laksanakan juga. Namanya puasa Asyura. Puasa enggak, Pak? Kemarin puasa. Selamatnya Nabi Musa. Oh iya, Pak. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, besoknya puasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat 10 Muharram ini jadi ibadah sunnah berkat diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran. Jadi itu ibadah sunnah puasa, dianjurin kita berpuasa, pahalanya gede. Itu cuman terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Bagaimana Pak kalau terselamatkannya alam semesta ini semuanya berkat lahirnya Nabi Muhammad? Saya garis besarin lagi.
Kalau selamatnya Nabi Musa aja dari kejaran Fir'aun itu menjadi ibadah sunnah, bagaimana selamatnya alam semesta ini? Seluruh alam semesta ini selamat berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa enggak, Pak? Ya enggak sama sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo mari kita lihat nih, Pak. Maka dari itu kita ini, Pak, bersyukur alhamdulillah dengan adanya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ini ngaku, Pak. Nabi Adam alaihi salam ini penduduk mana, Pak RT? RT berapa ini? Nabi Adam penduduk RT mana? Ini Nabi Adam, Pak, penduduknya itu asli warga sorga. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung nempatin sorga. Penduduk sorga asli. Ketika Nabi Adam menjadi penghuni sorga, penduduk sorga, ini Nabi Allah Adam alaihi salam itu melakukan yang namanya kesalahan. Kesalahan bukan dosa. Hati-hati Pak. Di garis besar Nabi Adam kagak berdosa. Nabi Adam ini maksum. Nabi itu maksum, terjaga, Pak. Enggak, bukan dosa. Jangan sampai bilang Nabi Adam salah. Melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan satu kali aja, Pak. Makan buah rambu makan buah khuldi. Turun melakukan kesalahan satu tuh turun ke dunia. Satu aja BRT turun. Punya salah satu tuh turun dari surga. Kita punya kesalahan berapa, Pak? Nabi Adam nih penghuni sorga, Pak, bukan penghuni RT 11. Nabi Adam penghuni sorga. Punya salah satu, bukan dosa, Pak, salah satu. Turun ke dunia. Ya kita salahnya ya Allah la ilaha illallah, yang ngomongin orang ini, ngegunjungin BBM, ngebandingin harga BBM lagi, ya bilang si ini, bilang si itu, ya Pak. Kita bukan salah lagi dosa. Cita-cita kita apa nih di majelis taklim? Masuk. Nyakok kan ya sama Nabi Adam. Nabi Adam punya salah satu, turun ke dunia. Kita punya salah berapa? Banyak. Bukan lagi salah dosa. Harapan kita mau masuk, bisa nggak kira-kira itu? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita cerita Nabi Adam dulu biar selesai. Ini Nabi Adam punya salah satu, turun. Ketika turun di mana, Pak RT? Turun di mana nih Nabi Adam? Kampung Rambu. Turun di mana? Ini Nabi Adam jurusannya dari surga turun ke dunia, ini turun di mana, Pak? Hah? Pulau kah? Ayo coba nih Nabi Adam ketika turun di mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia nih. Nabi Adam, ini diingat-ingat, Pak. Stasiunnya diingat-ingat nih, Pak. Nabi Adam turunnya di mana? Ingetin Beh ya. Turunnya di mana Nabi Adam nih? Bilang kirinya di mana nih Nabi Adam nih? Nabi Adam turun ke dunia itu di India, Pak. Di bawah kaki gunung Himalaya. Di India. Ibunda Hawa Allah turunin di mana? Di Ibunda Hawa Allah turunin di Jeddah. Ibunda Hawa Allah turunin di berapa orang yang diturunin ke dunia, diusir dari surga, berapa makhluk? Berapa makhluk? Coba berapa makhluk yang diusir? Hah?
3 sama setan jangan lihat ke kanan, apalagi ke kiri, apalagi ke sini. Haram. Allahumma shalli ala Muhammad. 3 yang Allah turunin. Pertama Nabi Adam Allah turunin, kedua Ibunda Hawa Allah turunin, ketiga iblis. Nabi Adam tadi di mana, Pak? India, di bawah kaki gunung Himalaya. Ibunda Hawa Allah turunin di mana? Di Jeddah. Jeddah itu apa sih? Jeddah itu bahasa Arab artinya nenek. Jeddah itu bahasa Arab artinya nenek moyang kita asalnya dari situ. Di Jeddah, makanya namanya Jeddah. Yang bilang nenek kita monyet ada. Ada yang bilang kakek asal moyangnya monyet ada. Ada yang mau ngikut ada. Iya kan bilangnya ujung-ujungnya monyet, emang rada-rada mirip ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iblis Allah turunin di mana? Nabi Adam di India, Ibunda Hawa di Jeddah. Iblis Allah turunin di mana, Pak? Coba ini iblis Allah turunin di mana? Ini yang pakai hitam-hitam mikir stasiun Tanjung Priok kali Zat. Nah, iblis Allah turunin di mana? Iblis Allah turunkan di Basrah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Nabi Adam ini minta maaf Pak sama Allah, minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Berapa lama nih Nabi Adam istighfar? Ayo, Nabi Adam ini istighfar berapa lama? Ini kesalahan satu minta ampunnya berapa lama? Ada yang bilang 100 tahun. Berapa? Berapa tahun? 2000 tahun, banyak banget udah 2000. 10.000, tambahin goceng lagi dapat sebelah. Ayo, berapa tahun? Nabi Adam, Pak, punya salah satu. Coba belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam punya salah satu. Dalam kitab Qisasul Anbiya, Nabi Adam minta ampun sama Allah 450 tahun. Minta maaf kagak berhenti-berhenti. Kita dosa berapa kali dosa? Nggak hitung, santai nggak masih? Santai lah, Ustadz baru bakar rokok nih. Santai, masih santai ngerokok, masih bisa ngopi. Kita mah santai aja bos. Nabi Adam, Pak, salahnya satu, istighfarnya 450 tahun, dalam riwayat kagak berhenti. Ini jelas ada di Al-Quran surah Al-Baqarah doa Nabi Adam. Bagaimana doanya, Pak? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu doa Nabi Adam. Kata Nabi Adam apa? Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, kami ini telah zalim kepada diri kami. Wa in lam taghfir lana, jikalau engkau belum mengampuni kesalahan kami, faghfir lana wa tarhamna, tolong rahmatilah kah? Tolong berikan kasih sayangmu kepada kami. Kalau belum diampuni juga kesalahanku, tolong tetap curahkan kasih sayangmu kepadaku. Untuk apa? Lanakunanna minal, supaya kami ini termasuk orang-orang yang dimana khasirin, menyesal. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat Pak, Nabi Adam 450 tahun di India. Dimaafin gak kesalahannya? Dimaafin gak kesalahannya, Pak? Belum. Nabi Adam, Pak, dalam riwayat kitab Nasaihul Ibad lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi Adam tidak dimaafkan dosanya kecuali dia ada di kota Makkah. Nabi Adam kagak diampunin dosanya kecuali dia ada di kota Makkah. Kalau nggak ada di kota Makkah nggak bisa diampunin. Harus ada di kota Makkah.
Kita umat Nabi Muhammad kalau mau taubat harus di masjid apa enggak? Harus di masjid apa enggak? Enggak, Pak. Nabi Adam dia salah satu, dia harus taubatnya ada di kota Mekah. Kita kalau kita punya salah apa harus ke Mekah? Kalau harus ke Mekah repot. Bagaimana penuh ngurus paspornya, lihat travelnya, ngumpulin uangnya. Iya, Pak. Ngamalin surat apa, Pak, kalau mau naik umroh haji itu? Surat Waqiah kata Pak Ustadz, di rezeki lancar. Kalau Waqiah gak bisa-bisa PRT baca surat Tabarok, surat Al-Muluk dibaca. Gak bisa-bisa Kemis malam Jumat ngamalin surat Yasin 41 kali, ditambahin Yasin Fadilah, catat tuh, Pak. Biar bisa umroh sama Waqiah udah, Al-Muluk udah, Yasin 41 kali udah. Nggak berangkat, amalin satu surat ini, Pak. Ini surat ini mujarrab. Surat ini sudah banyak dilaksanakan oleh beraneka ragam lapisan masyarakat. Ini surat ini ampuh. Surat apa? Keluarkan surat tanah Bapak. Keluarkan surat tanah Bapak. Ini ampuh, Pak, benar. Cobain Pak RT, bisa Pak RT. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar enggak? Benar enggak? Baca Yasin enggak mampu, baca Al-Muluk enggak kelar, baca Waqiah enggak bisa. Udah, keluarin surat tanah. Betul? Bisa enggak umroh? Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ini Nabi Adam pas nyampe di kota Makkah baru Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Adam. Baru melihat Nabi Adam. Maka Nabi Adam ini Nabi, Pak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang langsung memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Pinter Nabi Adam, Pak. Ketika nyampe di kota Makkah, apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam ngedoa, Pak. Ketika angkat tangan Nabi Adam bilang seperti ini. Ya Allah, ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad, Allahumma bi syarafi Muhammad, Allahumma bi fadli Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, faghfirli, ampuni kesalahanku ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Ditegur oleh Allah, ya Adam, duhai Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqah. Duhai Adam, bagaimana engkau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku belum ciptakan? Bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan belum kuciptakan wujudnya, duhai Adam? Ya Rabb, kubawa nama Muhammad ini ya Allah. Kubawa tawassul aku dengan nama Nabi Muhammad ini ya Allah. Lamma khalaqtani rafa'tu ra'si. Ketika engkau ciptakan diriku ya Allah, ketika engkau ciptakan diriku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Wa ara'aitu ala gawailil arsy, dan aku lihat di dinding-dinding arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu maktubun, tertulis la ilaha Muhammadur. Aku yakin ya Allah bahwa yang bersanding dengan namamu pasti makhluk mulia. Yang bersanding dengan namamu pasti istimewa. Yang bersanding dengan namamu pasti luar biasa. Maka aku ambil nama Muhammad ini untuk tawassul menghadap kepadamu supaya engkau ampuni kesalahanku. Apa kata Allah? Duhai Adam, kalau engkau bawa nama Muhammad, kalau engkau bawa nama Muhammad, kalau engkau tawassul dengan nama Muhammad, maka ketahuilah duhai Adam, aku telah ampuni kesalahanmu. Maka ketahuilah ya Adam, aku telah ampuni kesalahanmu. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuk ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, ku enggak akan ciptakan dirimu duhai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, maka dari itu ulama mengatakan laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu duhai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini.
Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu terakhir di kesempatan kajian kita malam hari ini, mari kita 1 bulan lagi yaitu menyapa bulan Maulid, 1 bulan lagi menyapa bulan suci, 1 bulan lagi menyapa bulan Agung. Mari kita persiapkan, Pak. Apa yang kita persiapkan. Apa yang kita bisa hadirkan untuk Rasulullah kita hadirkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya senang aja, Pak. Senang sama bulan Maulid datang. Senang aja. Ya Allah, bulan Maulid datang, senang. Kalau di rumah belum bisa ngadain maulidan, manggil ustadz, manggil kiai, manggil tokoh masyarakat, baca di rumahnya maulid. Minimal kalau ada acara maulid hadir. Kalau tidak bisa hadir di acara maulid karena kerjaan gawean, doain orang-orang yang bikin maulid. Ya Allah, mudah-mudahan jangan hujan. Ya Allah, mudah-mudahan acaranya lancar. Ya Allah, mudah-mudahan hikmah acaranya. Gitu. Kalau udah ngebikin nggak bisa, ngedoain nggak bisa, jangan jadi yang ketiga yang ngebenci sama maulid. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan bagi jamaah yang sekiranya ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak, mohon 1 pertanyaan gocap. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kopi. Terima kasih atas kajiannya. Nih saya menariknya, kalau kelahiran Nabi Muhammad sekarang udah diambang ya mata nih, tinggal beberapa waktu lagi. Hanya saya pertanyakan, apakah pada saat itu Nabi Muhammad juga dihakikah? Pertanyaan saya yang pertama. Terus persamaan dan perbedaan antara hakikah dengan korban. Jadi apakah Nabi Muhammad dulu itu dihakikah? Kedua, apa persamaan dan perbedaan antara hakikah dengan korban? Gitu. Terus hakikah dengan korban. Yang ketiga, saya pikir manfaat daripada orang itu lebih utama mana orang hakikat dengan berkorban, karena kalau hakikat itu ibaratnya untuk anak kita, tapi kalau berkorban kan untuk semua orang yang kita tahu bahwa baik yang muslim atau non muslim. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya komplit, beruntun lagi, Pak. Nggak atu 3 ternyata. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama pertanyaannya, apakah Nabi berakikah ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adanya syariat karena dilaksanakan Nabi. Kita ini baca Quran karena Nabi baca Quran. Kita ini sholat karena Nabi sholat. Kita puasa karena Nabi puasa. Ya, tentu Nabi berakikah karena kita akikah. Nabi itu pertama kali mengakikahkan daripada putrinya dan cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dipotong 2 ekor kambing ketika itu. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi berakikah. Yang kedua pertanyaannya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Akikah dengan kurban, apa persamaan apa perbedaan? Mintanya sama atau beda? Mintanya sama atau beda? Sama juga. Oh, ternyata sama juga, beda juga. Samanya sama-sama motong kambing. Kesamaannya sama-sama motong kambing. Yang kedua, Pak, perbedaannya apa? Perbedaannya kullu walad ibnu Adam, semua keturunan anak cucu Adam ini marhunun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kita ini kalau belum diakikahin tergadai kita ini dengan akikahnya. Syukur. Akikah itu bentuk rasa syukur. Allah berikan anak itu kepada kita itu syukur, Pak. Syukur. Coba lihat orang yang enggak dikasih anak itu. Puluhan tahun nikah, nggak dikasih anak, itu nyari syarat kemana-mana, Pak. Tahu nyari syarat? Suruh makan ini. Oh, kalau lu mau dapet anak, lu makan daun kelor yang baru tumbuh, lu rebus, lu kasih ikan asin, nasi jagung, panggil ustad. Orang nyari syarat kalau belum dapet anak, nyari syarat kemana-mana, Pak. Oh, lu kalau mau dapet anak main di bawah pohon pisang.
lagi hujan geledek, jam 1 malam, lu goyang di situ. Macam-macam. Orang kalau belum punya anak susah nggak, Pak? Susah, Pak. Susah. Dikasih anak sama Allah. Makanya kita diperintahkan untuk syukur punya anak. Orang tuh kalau nggak punya anak bingung, Mbak Linglung. Nggak ada punya penerus, nggak ada punya yang bisa melanjutkan. Nah, makanya kullu mauludin marhun, setiap anak yang lahir ke dunia itu marhun, tergadai dengan akikahnya, disuruh untuk diperintahkan berakikoh. Berakikoh hukumnya wajib. Ulama kita menyatakan di sana bahwa sebagian besar menyatakan wajib. Ada yang bilang menyatakan sunnah, tapi lebih kuat yang wajib. Wajib dilaksanakan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mampu, maka dilaksanakan oleh dirinya. Oh, orang tua saya Ustaz ngarit di kampung, kagak punya uang. Ngarit di sawah, nanamnya singkong, boro-boro beli kambing, uang makan aja pakai nasi akik. Ya kalau udah nyadar gitu kita yang udah bangkotan gini, Pak Ustaz saya belum akikoh sendiri. Meskipun udah besar, apa yang besar, Pak? Orangnya yang besar. Meskipun sudah besar. Jadi akikoh itu wajib. Dipotong 2 ekor kambing, dagingnya dibagi-bagikan. Kalau kurban ini apa sih Ustaz? Kurban ini merupakan kalau dari bahasa Arab artinya kurban, pendekatan kita sama Allah. Kita kalau mau ngedekatin seseorang itu harus ada pengorbanan. Kurban, dekat, ngedeketin Allah harus ada yang dikorbanin. Ente cinta sama Allah, itu harta ente. Pakai kambing berapa Pak RT? 3.500.000 sampai 4 juta. Korbanin. Untuk apa? Untuk bukti ente ini cinta sama Allah. Kurban. Nah, itu. Kalau akikoh dia wajib untuk anak-anak yang baru lahir. Kalau kurban, itu pembuktian cinta kita sama Allah. Maka dari itu, yang terakhir apa tadi? Keutamaan orang yang berakikoh dengan yang berkurban jelas lebih utama akikoh kalau dia belum berakikoh. Kalau dia belum akikoh, oh saya belum akikoh. Kalau saya belum berakikoh, maka akikoh terlebih dahulu, lebih afdal daripada dia berkurban. Makanya ingat-ingat, jangan nyerahin sapi sama kambing dong. Gue udah korban belum, nanya mama. Nya, gue udah korban belum? Gitu. Kalau maknya udah dikubur jangan ditanya. Ntar ke Budi Dharma digosok dah tuh pusara, mak gue udah akikah belum? Jangan tanya sama saudaranya, tanya sama keluarga dulu, gue pas kecil di akikah enggak? Kalau belum, ayo beli kambing. Laki 2, perempuan 1. Ini kira-kira jelas enggak? Enggak. Akikoh, kurban, kurban. Tapi penyembelihan akikoh di waktu korban enggak masalah. Saya punya nih, saya belum akikoh nih. Kemudian pas banget waktu korban, dikumpulin sama PRT. Nih kambing kekumpul berapa? Alhamdulillah mushola al azhar kekumpul 30 kambing. Amin. Sapinya 20. Ini saya punya kemarin bisik-bisik PRT, mohon maaf belum akikah saya PRT. Ini ada kambing 2, ini atas nama saya akikah. Enggak apa-apa, afdol. Boleh. Dapat niatnya akikah. Dagingnya dibagi-bagikan. Sama aja. Gimana? Itu doang apa ada lagi nih? Allahumma shalli ala Muhammad. Nih kita lihat Pak, permasalahan fikih ini udah jatuhnya. Kalau seandainya kita ini melakukan kurban itu apa Pak? Syiar. Kurban ini syiar. Saya mohon maaf, saya tinggal di Sukapura, Pak RT pernah main ke rumah saya.
Di tempat saya itu 50-50 Pak. 50-50 itu gereja terbesar ada di tempat saya. Sampai namanya gang gereja kan. Gereja terbesar di tempat saya. Kemudian ini orang, ya mungkin ketika saya baru datang ke sana ada kesalahan. Daging kurban non muslim dapat semua. Non muslim dapat semua, yang muslim kagak kebagian kupon. Kacau nggak? Kacau nggak? Kacau. Lah kok bisa non muslim dapat semua, yang muslim kagak? Katanya yang ngurus, ketika saya tanya, iya Pak Ustaz, karena kan biar mereka tahu kalau kita ini indah berbagi. Ya bukan. Makanya kalau mau beribadah itu kudu ngaji, jangan asal motong-motong aja. Kudu ngaji sama ulama, ngajinya sama ustadz di pengajian, jangan ngaji sama YouTube. Betul? Ini non muslim dapat semua, muslim kagak kebagian kupon. Bagaimana ceritanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang lucu itu gereja nyumbang sapi gede, dipasangin namanya. Masya Allah, nih orang non muslim korban, sah apa enggak? Sah apa enggak? Ya kagak sah. Maka lihat nih, ini persoalan fikih dalam sebenarnya pembahasannya. Tapi kita lihat nih, maka daging itu disyaratkan untuk muslim dulu kebagian semua. Muslim dulu kebagian. Kalau muslim udah rata kebagian semua, ini daging baru boleh buat non muslim, nggak masalah. Nggak masalah. Buat syiar juga, oh ternyata kami dapat juga. Tapi dilihat Pak RT, kalau seandainya yang muslim belum kebagian semua, lah kok non muslim dibagi, mentang-mentang janda muda. Itu yang kagak boleh. Jelas ya kira-kira ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum kita tutup silakan yang mau nanya lagi. Oh, kalau Pak RT ini beda angkanya nih. Waalaikumsalam. Ramadan. Ngopi dulu, ngopi. Wajib. Baik, saya tangkap pertanyaannya Pak RT ya. Ini pertanyaannya Pak RT ini berkaitan tentang akidah. Karena banyak orang di luar sana yang make dirinya, oh saya salafus soleh, saya yang ngikutin hadis, ngikutin Quran. Mereka salafi wahabi yang mengatakan bahwa ngapain sih maulid? Ya. Mereka nanya sama kita, emang maulid ada di zaman Nabi? Ya kan gitu. Ente orang sekarang maulidan dibikin di Al-Azhar nih.
Emang Nabi di zamannya baca maulid? Emang ada tuh sejarahnya Nabi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali marhabanan ada? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu mereka pada nanya gitu, Pak. Kenapa kok kalian ini bermaulid? Nabi enggak ngelaksanain kok. Sahabat ada yang ngelaksanain maulid? Hah? Enggak ada. Kenapa kok kita bermaulid? Ini pertanyaan berat sebenarnya, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini mari kita perhatiin benar-benar ini pertanyaan nih. Maka orang-orang Salafi Wahabi itu bertanya, Nabi kan gak pernah ngerayain maulid. Sekarang Mbak, kalau Nabi ada di tengah-tengah kita, Nabi kumpul sama kita, gerak-gerik Nabi ada di hadapan kita, kita ingat Nabi apa enggak? Hah? Ingat Nabi apa enggak? Ingat Nabi ada di hadapan kita. Orang Nabi itu, sahabat itu memuji. Kalau ada Nabi itu bagaimana pujian para sahabat? Anta syamsun an badrun anta nurun fawqa nuri anta ikrun wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika salawat. Nabi ada di keliling sahabat. Nabi kumpul sama sahabat. Sahabat ngapain lagi? Udah kumpul sama Nabi, ada bareng Nabi, makan bareng Nabi, perang bareng Nabi. Ya, ingat pasti, gimana nggak ingat? Anta syamsun, anta badrun, engkau cahaya, engkau rembulan. Itu istilah-istilah sahabat dalam muji Nabi, Pak. Ingat pasti. Sahabat bikin maulid, sahabat kumpul sama Nabi. Sahabat kumpul sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nemenin Nabi ke Gua Hira. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nemenin Nabi hijrah. Ngapain sahabat bermaulid? Orang Nabi ada di hadapan mereka, berkumpul sama Nabi. Yang repot, Pak, setelah sahabat nih kita tabiin kita umat sekarang ini, kita ingat nabinya lewat mana? Kalau sahabat jelas kumpul bareng Nabi. Nabi maulid dirinya sendiri. Nabi dirinya sendiri aja ngerayain. Bagaimana ngerayainnya Nabi? Ketika itu Nabi ngerayain maulid, tapi ngerayainnya Nabi sama kita beda. Kalau ditanya pertama kali yang merayakan maulid siapa? Ayo Pak, pertama kali yang merayakan maulid siapa? Ini pertanyaan nih Pak, dari saya yang bisa dapat iPhone 14 Pro yang malam tadi launching. iPhone 14 Pro Pak RT, malam tadi launching. Yang pertama kali merayakan maulid siapa? Ini kalau ditanya sama Wahabi nih, orang-orang salaf nih, kayak Pak RT tanya, yang pertama kali ngerayain maulid siapa? Siapa? Coba siapa? Ayo ini serius nih, siapa yang ngerayain maulid pertama kali? Nih nanti kalau ada yang nanya, siapa sih yang pertama kali ngerayakan maulid? Yang pertama kali ngerayain maulid Allah Subhanahu. Siapa yang pertama kali? Allah. Caranya Allah beda sama caranya kita. Allah pas ketika ngerayain maulid, Pak, beda. Allah ketika merayakan maulid itu ada tentara yang ingin masuk. Nabi dilahirkan di tahun apa? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ada suatu raja yang ingin masuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah.
Kira-kira Allah bisa nggak hancurin itu pasukan gajah sebelum masuk ke kota Mekah? Kira-kira Allah bisa nggak hancurin? Hah? Bisa nggak? Mampu nggak Allah hancurin? Kenapa Allah hancurkan tentara gajah itu ketika masuk ke kota Mekah? Untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Allah bermaulid, bergembira dengan lahirnya Nabi. Ini cara Allah. Kalau cara kita maulid gampang, Pak. Bikin undangan. Habis bikin undangan bikin apa, Pak RT? Kalau mau bikin maulid itu. Bikin apa? Proposal. Hafalkan Pak RT? Habis bikin undangan bikin proposal. Habis bikin proposal undang dah tuh. Oh, warga diundang, tokoh masyarakat diundang, ustadznya diundang. Marhabanan baca itu kalau kita, Pak. Kalau Allah beda sama cara kita, Pak. Allah bermaulidnya bagaimana? Api di Romawi ribuan tahun tidak pernah padam. Ribuan tahun tidak pernah padam itu api. Lahir Nabi padam seketika. Saya mau tanya, kira-kira Allah bisa nggak madamin itu api sebelum lahirnya Nabi? Bisa nggak? Mampu nggak? Kenapa kok pas ketika Nabi lahir Allah muliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Sungai-sungai yang kering yang nggak ada air, bunga-bunga yang tidak keluar, buah-buah yang tidak tumbuh ketika lahirnya Nabi, semua sungai mengeluarkan airnya, tumbuhan mengeluarkan buahnya. Bisa nggak itu Allah lakuin sebelum lahirnya Nabi? Bisa nggak? Kenapa ketika lahirnya Nabi Allah memuliakan, Allah bermaulid, Allah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya Allah sama cara kita beda. Jadi Pak RT, orang-orang salaf sana itu nggak mikir. Kalau kita sekarang ini nggak ada maulid, kita sekarang ini nggak baca sejarah Nabi, kita sekarang ini nggak hadir di dalam mahalul qiyam mengingat Nabi, kita mau mengingat Nabi lewat mana? Kita mau mengingat Nabi lewat cara apa? Bid'ah itu, syirik itu, kan gitu ya? Sesat itu. Apanya yang sesat? Coba dalam maulid isinya apa? Dalam maulid isinya apa, Pak? Isinya baca Ada nggak Qur'annya? Ada, dibacakan Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Dibacain Quran. Habis baca Quran apa? Zikir bareng-bareng. Salatullah salam ala taha. Salawatan perintah Allah bukan? Baca Quran perintah Allah bukan? Perintah Allah, ya kan? Salawatan perintah, baca Quran perintah. Habis salawatan, baca Quran, habis itu di maulid ada apa? Ada tausiah. Tausiah memberikan nasihat antar umat muslim, perintah Allah enggak? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis, perintah Allah. Habis dengerin ceramah ngapain? Habis maulid biasanya. Hah? Silaturahmi perintah Allah bukan? Perintah Allah. Habis silaturahmi acara maulid apa? Hah? Ada makan. Makan, ngasih makan antar kaum muslimin, perintah Allah bukan? It'amut ta'am, ngasih makan. Semuanya ini di maulid ada enggak yang bukan perintah Allah? Enggak ada. Lalu mana syiriknya? Nah, itulah kalau seandainya ditanya oleh orang Salafi Wahabi. Kira-kira apa yang saya jelaskan jelas enggak? Siapa yang pertama kali bermaulid? Allah Subhanahu. Tapi caranya Allah sama caranya kita beda. Ya sebelum kita tutup, mari yang mau nanya. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Ini Pak RT jelas ya? Alhamdulillah. Belum jelas nggak Pak? Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Yang berkaitan tentang maulid ataupun di luar maulid? Ketemu saya belum tentu sebulan sekali. Silakan. Oh lagi.
Pertanyaannya, imam batal, imam batal. Oh baik, baik, ini bagus pertanyaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini fikih Pak RT, fikih ini ilmu wajib. Makanya kalau kajian kayak ini harus ada fikihnya. Karena ketika diajarkan fikih, berapa fikih yang wajib kita ketahui? Berapa model fikih yang wajib kita ketahui? Kita wajib tahu nih fikih apa aja. Wajib, doruri. Artinya wajib kita harus tahu ada fikih apa aja. Coba. Allahumma salli ala Muhammad. Nih, kita lihat deh fikih yang wajib. Kagak ada alasan. Oh, saya udah tua Pak Ustaz, enggak ada alasan. Oh, saya udah tinggal di kampung Ustaz, enggak ada alasan. Dan zaman sekarang udah enggak ada alasan lagi enggak ngaji. Semuanya udah tersedia. Semuanya udah terfasilitasi. Yang pertama kita belajar itu fikih, namanya fikih ibadah. Ini wajib nih. Salat, puasa, haji, umrah, ibadah, wudu, ini fikih ibadah wajib. Yang kedua fikih muamalat. Fikih jual beli, transaksi, ngegadai, ngejual, ya. Itu fikih muamalat wajib. Yang ketiga fikih apa? Fikih apa? Fikih munakahat, fikih nikah. Wajib. Belajar fikih nikah tuh wajib. Kagak belajar, dituntut, ditanya nanti sama Allah, kenapa lu nikah kagak belajar ilmunya? Wajib. Nyari guru, belajar fikih nikah, belajar fikih muamalat, belajar fikih ibadah, belajar wajib hukumnya. Yang keempat fikih jinayat. Fikih jinayat itu bagaimana hukumnya kalau orang begini, orang begitu. Bagaimana kalau orang nembak Brigadir J. Iya kan? Iya. Nembak Brigadir J, dibebasin J. Iya kan? Ada tuh yang dibebasin tuh dengan alasan kasihan inilah itulah, ya kan? Coba kita lihat. Ini bagaimana orang kalau udah ngebunuh hukumannya apa? Orang kalau udah nyolong hukumannya apa? Orang kalau ngelakuin gini hukumannya apa? Namanya fikih jinayat. Kudu bisa, kudu hafal, kudu paham. Itu 4 yang wajib. Nggak ada kata telat, nggak ada kata terlambat. Ustadz banyak, kiai banyak. Kudu ngaji, buka kitabnya. Itu 4 kagak boleh nggak tahu. Fikih. Lah, ini pertanyaannya bagaimana kalau imam batal? Imamnya di sini, mau kabur kemana? Iya, apa ngejedok aja? Batal, gua batal, masa gitu? Pas batal teriak dia, gua batal apa gitu? Ini namanya fikih ibadah. Fikih ibadah itu kalau udah kayak begitu modelnya, imam mundur 2 langkah. Ketika mundur 2 langkah, yang di belakang harus paham. Jangan imam mundur 2 langkah didorong sama yang di depan. Mundur, dorong lagi, mundur, tambah gini dia. Jangan. Ini pentingnya belajar fikih. Jangan ngeliat imam bagaimana nih mundur. Maju. Jangan. Makanya ngaji, fikih ngaji. Cari guru, cari ulama ngaji fikihnya. Mundur 2 langkah, itu yang di belakang harus paham. Harus langsung maju pelan-pelan. Gitu caranya.
Makanya kalau ngingetin imam tuh Pak, yang soft di belakang imam. Yang soft di belakang, yang wajib ngingetin imam tuh soft di belakang imam. Makanya yang ngingetin pemimpin itu orang yang paling dekat sama pemimpin. Pemimpin salah, orang yang paling dekat sama pemimpin tegur, MPR-nya negor, DPR-nya negor, betul? Jangan sampai rakyat yang turun, betul? Rakyat yang turun. Jangan. Orang yang dekat sama presiden, orang yang DPR, MPR nasihatin, ngasih tahu. Kalau rakyat yang turun ya. Yang negor imam itu orang yang di belakang imam. Subhanallah. Tegur kalau salah. Tegur. Saya pernah kejadian, saya sendiri lupa, manusia Pak. Lupa. Tasyahud awal lupa, langsung berdiri. Langsung. Makmum wajib ikut imam enggak? Makmum wajib ikut imam? Wajib ya? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Imamnya ngikut imam. Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Saking orang kagak belajar fikih. Orang kagak belajar fikih, kagak ngaji, nggak duduk sama ulama, nggak duduk sama ustaz, nggak kenal majelis taklim. Itu yang di pojok Pak ngomong, ngingetinnya bukan subhanallah lagi, teriak dia, tasyahud, ya Allah la ilaha illallah. Tuh, bukan subhanallah lagi, tasyahud. Ujung lagi orang yang teriak tuh. Ini dia pentingnya belajar fikih. Penting belajar fikih, jangan sampai kagak. Jelas? Kalau imam kentut yang di belakang hilang. Bau. Kalau imam kentut dus. Kan bau tuh Pak. Imam kentut. Gitu. Bau nih, bau nih imam kentut di depan nih, pakai sarung putih, kok ada kuningnya ini. Yang bahaya kentut itu Pak RT. Kentut itu bahaya. Mohon maaf kalau yang dus itu kurang itu. Kurang. Tapi yang tapi ada yang ngikut, itu yang bahaya tuh. Apa itu bahasa Inggrisnya itu? Kecepirit ya. Ngentut ada ikutnya, itu dia yang bahaya tuh. Cepirit tuh. Kalau udah kayak gitu modelnya, ini nggak ada pintu, nggak apa-apa, mundur 2 langkah, yang belakang langsung maju, yang belakang langsung maju. Keluar, mundur keluar. Nggak masalah. Itu keadaan darurat. Daripada yang kuning turun, siapa tanggung jawab? Ini sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Baik. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Kalau ngaji rutin jangan panjang-panjang. Kita ilmunya malam ini semua. Demikianlah apa yang dibahas oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Mubarak LC. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dalam beragama serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kepada Bapak Ustadz, marilah dipimpin doa untuk menutup majelis taklim pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa anta Rabbuna wa nahnu abiduka riqqah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.